Nah, tiba-tiba Magicom itu nasinya berwarna kuning Kang Odeng. Nah, kita kaget. Gak seperti biasanya, apakah ini Magicomnya ya rusak, atau memang ini masaknya, atau apa yang keliru. Setelah itu kita masih pakai itu, isunya ndak apa-apa, normal. Tapi, keganjilan lagi yang terjadi adalah ayamnya Odeng. Ayam itu kan kita masaknya siang, sore itu kan kita udah siap di rebusan itu udah matang, udah siap untuk digoreng nantinya. Lah, kok ayam itu tiba-tiba di satu wadah baskom itu tiba-tiba kayak warna ayam harusnya kuning, kekuningan karena ada bumbu kumilnya ya. Itu warnanya kecoklatan dan kayak ada belatung itu loh Adeng. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri, kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat ini akan mengisahkan di mana Pak Rahmat pernah mencari pesugihan jenis pelarisan. Karena Pak Rahmat ini pingin usahanya berkembang lewat jalur pesugihan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik Kang Odeng. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, Pak Rahmat ini kegiatan sehari-hari ini ngapain Pak? Saat ini masih dagang Kang Odeng seperti biasa ya. Masih dagang kayak dulu, jadi usaha masih tetap yang sama Kang Odeng. Kalau boleh tahu usia berapa sekarang Pak? Kalau usia saya saat ini beranjak di 45 tahun Kang Odeng. Gak punya anak ya? Alhamdulillah, saya ada momongan 2 Kang Odeng. Ini Pak Rahmat, katanya Pak Rahmat ini pernah juga mencari jenis pesugihan ya, jenis pelarisan. Itu awal ceritanya gimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, Kang Odeng. Yang pasti terima kasih Odeng. Sebelumnya saya sekiranya mohon maaf ke Kang Odeng untuk nanti ke depannya ini suara saya bisa mungkin disamarkan Kang Odeng. Bukan apa, karena saya ada kekhawatiran nanti nama baik saya dipandang berbeda oleh orang-orang, mungkin bisa teman, tetangga, atau keluarga saya mengetahui tentang ini Kang Odeng. Siap. Nama juga Pak Rahmat ini kan kita samarkan juga. Sebetulnya namanya bukan Pak Rahmat Sobat. Kita samarkan karena beliau juga mintanya kayak gitu. Yang penting kita bisa mengambil ceritanya di dalam ceritanya Pak Ahmad. Jadi sebetulnya nama kita samarkan, nanti suara panjenengan juga kita samarkan. Ya, Dan saya tahu karena semuanya itu menjaga privasi nama baik. Boleh ceritakan dari awal Pak Rahmat? Gini Kang Odeng, ini semua berawal saat saya kerja di Bali Kang Odeng. Dan waktu itu saya posisinya belum berkeluarga, dan dalam perjalanan itu saya bekerja kurang lebihnya hampir 5 tahun saya di Bali, dan alhamdulillah saya bisa
ketemu dengan istri saya, di mana istri saya ini aslinya ada orang Jawa Timur juga sama kayak saya. Kalau saya ada dari Sidoarjo, lalu istri saya itu dari Lamongan ya, Deng. Nah, kami waktu itu ketemu, kebetulan sekali istri saya itu kan kerjanya di Bali juga, jadi kita ketemunya juga. Ya namanya jodoh ya, nggak sengaja, dan kita sudah sering ketemu, terus pacaran, dan terjadilah komitmen kita untuk pernikahan yang Deng. Setelah kita menikah itu Deng, saya masih kerja di pabrik garmen waktu itu, dan sebagai operator waktu itu Deng. Dalam perjalanannya, tiba-tiba pabrik ini mengurangi karyawan dikarenakan kondisinya sepi Deng. Dari situ, saya kalang kabut dalam posisi usia pernikahan saya baru berjalan 5 bulan, 6 bulan, setengah tahun tepatnya. Dari situ saya bingung dan rembuk bicara sama istri, ini gimana enaknya, apakah saya harus cari kerja di mana, apa saya nyari di tempat lain. Garmen juga kesulitan karena sebagian besar juga mengalami pengurangan karyawan Deng. Setelah kesana kemari, saya kesulitan mencari pekerjaan. Tiba-tiba dalam pembicaraan saya dengan istri, terpikirkan untuk bisa buka usaha sendiri. Kenapa? Karena kebetulan saya dari hasil kerja saya selama itu, alhamdulillah saya sudah punya modal, namun saya bingung Deng, saya itu mau usaha apa. Nah, setelah kita bicara sama istri itu tiba-tiba berucap, kan ada pamannya yang sekarang usaha makanan di Bali. Tepatnya itu usahanya adalah pecel lele Deng. Jadi atas pembicaraan kita berdua, kita putuskan saya menemui paman saya. Dari sana kita ngobrol, dan tujuan saya sama istri dah ngomong pinginnya kita itu tahu caranya belajar untuk buka usaha pecel lele kayak apa, gimana. Tapi jawaban dari paman saya sederhana. Ya kalau mau pingin usaha seperti saya seperti ini, ya kamu paling tidak ya cobalah ikut dulu sama saya. Ya nanti tak hitung juga sekalian aja. Kamu kerja nanti di sini sebagai karyawan. Jadi ikuti aturan sini sama nanti ya punya hak terima gaji. Nah dari situ saya dapat seperti apa ya istilahnya, ya rezeki nggak terduga Deng. Yang awalnya pingin cuma belajar tata cara gimana buka pecel lele, ternyata sama paman malah dikasih pekerjaan sebagai salah satu karyawannya. Karena waktu itu paman saya usahanya sudah sekitar berjalan itu udah lama Deng, 10 tahunan, dan karyawannya kurang lebih waktu itu sudah ada 6. Nah dengan adanya saya, otomatis saya itu ikut berbaur Deng. Jadi saya itu benar-benar belajar dari nol sama paman saya dari awal tuh disuruh cuma mulai nyuci piring, terus bertahap nanti caranya bersihkan ikan, ayam, dan semuanya itu. Sampai istri saya ngomong, ya kalau memang kamu terus kayak gini ya memang enak dapet gaji, tapi kan gaji dengan paman memang tidak disamakan seperti yang lain karena saya posisinya baru belajar. Dari situ istri saya ngomong, kalau memang memungkinkan, ya istri saya itu pingin ikut juga, tapi belajar di bumbunya Deng. Walaupun memang selama ini keluarga besarnya paham betul dengan masakan pecel itu Deng. Makanya kalau ngomong berbicara pecel Lamongan, di Bali itu banyak Deng. Dan memang benar-benar rata-rata orang-orangnya adalah orang-orang dari Lamongan. Nah dari situ istri dikasih izin belajar soal bumbu, terus saya ini belajar bagaimana menata manajemennya, menata bahan pembelanjaan dan sebagainya. Nah dari situ saya itu ikut beliau kurang lebih waktu itu hampir 1 tahun yang Deng. Karena apa? Saya tidak minta berhenti, tapi paman saya ngomong,
Karena kamu sudah mulai tahu dan paham bagaimana tata caranya untuk buka usaha, beliaunya terus menyampaikan, udah waktunya lah kamu coba untuk buka usaha. Caranya sekarang kamu seperti biasa aku sampaikan, kamu cari tempat dulu. Yang lebih bagus, lebih baik itu adalah di Pasar Senggol Rangoten kalau di Bali namanya. Di Pasar Senggol itu nama satu paguyuban atau satu pasar ya, atau pasar kaget. Jadi Pasar Senggol ini adalah kumpulan para pedagang kaki lima disatukan di satu tempat. Nah, di situ tempat makannya bersama, parkir bersama. Cuman kita bentuknya nanti tuh setan-setan atau bedak-bedak seperti itu Kang Odeng. Nah, setelah itu saya sama istri kita muter ke sana kemarin. Nah, kita nemunya tempat itu Pasar Senggolnya tepatnya di wilayah utaranya lapangan Banteng, atau kalau dari tempat kos-kosan kami itu di Tuban, tepatnya di selatannya Komplek TNI 741 Kang Odeng. Nah, kita jualannya di utara lapangan Banteng. Kalau Kang Odeng tahu itu Joger Kang Odeng, itu di sekitaran baratnya Joger. Disitulah kita dapat tempat, dan di sana memang kita harus bayar sewa. Setelah kita kesepakatan dapat tempat, barulah kita mempersiapkan peralatan, bahan, semuanya. Yang jelas, peralatan kita benar-benar udah beli semua secara lengkap, tapi dalam posisinya tidak banyak, alias kita ya sederhana dulu lah, karena kita kan baru mau mulai usaha, jadi kita nggak mau nanti terlalu menggebu-gebu, langsung belanja terlalu banyak, terus modalnya nanti malah gak aman. Ya itu hanya sama istri sepakatan kita nyoba kecil-kecil dulu Kang Odeng. Setelah kita nyoba awal juga, waktu itu udah berjalan kurang lebih 1 minggu setelah siap, kita baru buka, dan saya masih ingat betul, saya bukanya waktu itu hari Senin Kang Odeng. Dari sana kita malam Selasa baru buka. Ternyata situasinya ya malum karena baru, jadi karena sana banyak orang, dan kita dapat waktu itu orang belanja itu kurang lebih sekitar 10 orang aja Kang Odeng, kurang lebihnya 10 orang. Itu awal buka. Nah, lalu berjalan waktu, kita kurang lebih hampir 4 bulan, 5 bulan itu, kita mulai merasakan ada peningkatan Kang Odeng. Di awal yang tadinya 10, 20 naik Kang Odeng, sampai benar-benar 4 bulan itu, kita udah merasakan ada, istilahnya itu bisa ngumpul modal Kang Odeng. Walaupun kita belum bisa nabung. Jadi kita sedikit-sedikit dari penjualan itu mulai ada peningkatan, dari yang awalnya kita cuman porsinya menyiapkan 20, naik lagi kita ke 30, nambah 10 seperti itu. Sehingga di waktu 1 tahun berjalan itu, kita udah mencapai kurang lebih porsi yang kita sediakan bisa sampai 50 Kang Odeng. Dan 50 itu luar biasa Kang Odeng. Kenapa? Karena kalau makanan waktu itu di sana, untuk 1 porsinya itu udah bisa dibilang ada sedikit keuntungan yang bisa kita sisihkan. Dari situlah kita semakin semangat, terus berkembang, dan itu pun juga tetap dikawal sama paman dari istri saya, ya. Jadi kita tetap diendangi, didatangi, dan dibantu-bantulah. Ini gimana natanya, yang kurang apa, jadi sambil dibantu. Dari situ saya semakin semangat. Ternyata memang kalau usaha sendiri itu enak ya. Jadi kita mau ngapain aja bebas, waktu bebas, tidak terikat, seperti saya waktu masih kerja di garmen. Seperti itu Kang Odeng. Nah, singkat cerita, kita berjalan kurang lebih 3 tahun Kang Odeng. 3 tahun ini tuh kita mulai terasa banget kalau usaha kita itu ramai lancar Kang Odeng. Nah, kenapa? Kita itu kan bukanya sore Kang Odeng. Jadi jam 5 itu kita harus sudah siap-siap. Sudah ada di sana, buah perlengkapan ada. Sehingga sebelum
kalau di sana karena masjid jarang, jadi kita nggak pernah dengar azan maghrib. Jadi pasti jam 5 kita udah siap. Kayak gitu kan, Deng. Lama-lamahan yang Deng, usaha itu rame ya. Benar-benar rame. Kita buka itu belum selesai itu udah ada yang nungguin. Udah ngantri gitu. Kadang ada 2 sampai 3 orang, 5 orang itu udah nunggu. Nah, karena ramenya itu Deng, kita itu sampai kewalahan. Dan itu berjalan lumayan lama Deng. Itu sekitar hampir 1 tahunan kita ngerasakan itu. Dan di situ kita sudah belum bisa nabung Deng. Tahun pertama kita sudah bisa beli motor. Dan terus masuk di tahun kedua, ketiga itu kita juga sempat bisa beli mobil Deng. Dan dari situ kita seneng banget. Karena apa, yang biasa kita ke pasar pakai motor, kita udah pakai mobil. Jadi kebutuhan itu sekali berangkat kita bisa belanja ya benar-benar gak balik 2 kali. Seperti sebelumnya kita belanja bisa 2 kali karena banyak harus dibelanjakan. Karena kondisinya memang benar-benar rame. Dari situlah, karena kita sudah ngerasa enak, senang, pokoknya mapan lah rasanya itu. Dan seneng banget itu. Nah, suatu ketika waktu kita berjalannya waktu Deng, karena tadi udah benar-benar terasa rame itu ya. Nah, tiba-tiba ini kok tamu itu berkurang drastis Deng. Tiba-tiba aja. Nah, jadi dari situlah kita ya udahlah, mungkin masih inilah musimnya orang belum belanja, atau memang kita masih ya ada saatnya ramai ada sepi, udahlah kita santai aja. Tapi Deng, dari situlah muncul keanehan-keanehan, keganjilan di dalam usaha saya sama istri saya Deng. Yang saya ingat betul pertama itu waktu kita masak itu Deng. Masak nasi itu kan, ya namanya nasi karena dimasak pakai magicom itu pasti awas karena kita pakai magicom itu sekarang Deng. Nah, tiba-tiba magicom itu nasinya berwarna kuning Deng. Nah, kita kaget. Gak seperti biasanya, apakah ini magicomnya ya busa, atau memang ini masaknya, atau apa yang keliru. Setelah itu kita masih pakai itu, isunya tidak apa-apa, normal. Tapi keganjilan lagi yang terjadi adalah ayamnya Deng. Ayam itu kan kita masaknya siang, sore itu kan kita udah siap di rebusan itu udah matang, udah siap untuk digoreng nantinya. Lah, ayam itu tiba-tiba di satu wadah baskom itu tiba-tiba kayak warna ayam harusnya kuning, kekuningan karena ada bumbu kumilnya ya. Itu warnanya kecoklatan dan kayak ada belatung itu loh Deng. Nah, itu yang bikin saya kaget tuh. Ini yang salah apanya ya? Saya ingat betul dan perasaan saya itu, kita belanja di pasar itu ikannya ikan segar dan kita nggak pindah tempat, dan itu aja tempat dagang ikan. Apa untuk ikan maupun ayam. Karena apa? Kali ke pasar itu kita tuh membeli cara yang baru, ada yang kayak gitu ayamnya, kayak gitu ikannya, ya semua bahan kita itu baru fresh semua. Dan kita itu pecel lele itu nggak hanya cuman di ayamnya sebenarnya. Kita memang yang paling ramai itu rata-rata ayam sama lele Deng. Tapi kita juga ada menu yang lainnya, ada ikan, ya, termasuk kita ada tahu tempe, terong, pete, semacam itu. Jadi semua itu kita tuh ada. Nah, setelah kejadian ayam itu, saya sama istri cuma berpikir, apa ini kita salah belinya, atau memang kita salah masaknya, kayak gitu. Tapi berikutnya di hari yang berikutnya, ini lagi kejadian lagi. Lah yang bisa dibilang kayak berturut-turut gitu kejadiannya Deng. Dari yang awalnya nasi tiba-tiba itu warna kuning dan baunya nyengat. Nyengatnya ini nggak wangi nasi, itu beda udah.
Terus ayamnya tiba-tiba warna coklat, terus ada belatungnya. Nah, yang waktu yang ketiga kalinya itu ikan, ya, ikan nila yang kita sudah siapkan. Itu udah posisi seger bener. Waktu itu kita beli ikan yang bener-bener seger dan kita bersihkan di rumah. Nah, waktu kita sudah selesai rebus seperti ayam, tempe, tahu, terong, semuanya jadi satu. Yang lainnya tuh nggak apa-apa, terong, tempe, tahu, ayam, bebek, burung dara, nggak apa-apa kamu deh. Nah, ikan yang sudah kita tadi campurkan dengan bumbu kuning, ya, kita cuma oles waktu itu tiba-tiba itu kayak ada ini kan, ada apa namanya, hitam-hitamnya, tapi nggak itu, cuma hitam itu kayak bentol-bentol atau kayak ibaratnya itu kayak tutung-tutung gitu loh. Nah gitu ya, aneh, apakah ikan ini yang salah beracun atau apa. Nah, waktu itu kita nggak sempet untuk masak, udah kita takut gitu loh. Nah, dari situ keganjilan yang lebih membuat kami menderita itu adalah tamunya Bang Odeng. Lambat laun nih tamu ini kok hilang tiba-tiba itu. Jadi yang biasanya rame, yang ngantri, jangankan ngantri, hari itu juga saya masih ingat betul kalau waktu itu jamnya udah sampai jam 7, itu pembeli satu pun nggak ada jam 7 ada. Adanya itu paling di jam 8, jam 9, dan itu pun bisa dihitung jari ya ada. Paling mentok itu paling 10 orang itu udah banyak. Terus saya sama istri, oh gini ya, ada masalah apa ya, kan gitu. Apa kita salah masak itu sehingga kayak ikannya kemarin kayak gitu, ayamnya gitu, nasinya gitu. Ya udah, dari berjalan waktu kita kan melihat sehari 2 hari itu ada orang belanja makan itu yang memang cuma nggak banyak itu ada, cuma 10 rata-rata. Jadi kita mulai khawatir, kita stoknya otomatis kita ngurangi, tapi tetap memang yang ngurangi nama kita jualan masakan seger, ya, yang makanan juga seger harus siap diolah untuk dijual, ya, karena kita banyak sekali yang tidak terjual, ya kita ada buang, ngerti, ya buangnya kemana, ya kita paling kasih ke tetangga di kos-kosan, itu aja, dan itu hampir sering. Nah, dari situlah kita mulai ngamati, ngamati apapun beli. Nah kok tiba-tiba itu orang makan tuh yang biasanya lahap, enak, habis. Itu rata-rata masih ada sisa, kadang cuman dimakan 2 teh, kelihatan cuman 2-3 sendok aja, udah. Nah itu aneh. Kok ada apa ya gitu. Nah, selang berapa hari, kita itu masih benar-benar belum ini ya, benar-benar belum sadar apa yang terjadi. Dan kita gak sempet mikir apa-apa lagi, kita berpikir ini aja lah ya. Ya semua ini mungkin belum rezeki atau kita ada yang salah masaknya. Ya kok waktu kita bikin sambal, kadang sambal kita blender kadang, kita masukin di toples, kan itu kelihatan transparan. Nah namanya bau sambal kalau udah habis dimasak kadang sampai itu dimakan oleh pembeli, itu aroma itu tidak pernah berubah lah. Kok tiba-tiba satu wadah itu ada satu toples itu, padahal kita itu kalau dari rumah bawa itu kita tutup rapat, ya. Nah kok baunya itu ada. Waktu kita buka, tujuan kita biar panasnya nggak di dalam, kita buka, baunya orang udah benar-benar bukan bau sambal ada, baunya kayak amis, gak enak gitu lah. Otomatis hari itu juga kita nggak jadi jualan loh, deh. Jadi kita terpaksa sambilnya nggak ada persiapan, ya kita yang terjadi apa ya, kita tutup hari itu juga. Nah, setelah tutup, ya udahlah, mungkin kita salah bikinnya lah. Kita hati-hati lagi ya deh. Besoknya ada terjualan, tapi ya pembelinya ya gitu-gitu aja. Paling banyak itu pun mentok ya 11, kadang 12 ya gitu. Setelah itu saya pernah ngamati langsung sama istri saya, cobalah kalau ada orang beli kita lihat. Nah, waktu itu malam-malam banget, sekitar jam 9. Padahal kita kalau jam 9 itu kadang udah bisa dibilang
mendekati separuh ya, atau separuh lah ya habisnya itu porsi yang dari kadang kita udah jam 11 tuh habis total kamu, dan setengah 12 itu kita udah selesai, udah bersih-bersih udah semua. Lah kok saya waktu jam 9 lihat itu orang itu makan saya lihat banget di meja itu kok tiba-tiba ini udah nyendok gitu, dan ikannya itu posisi yang mau diangkat ke tangan itu gak jadi kalau deh. Itu kan waktu itu makan ikan nila, saya masih ingat itu makan nila. Nah, kenapa ya? Oh, nggak jadi dimakan. Dan prediksi saya sama istri, jangan-jangan ini orang ini nggak dimakan bener lah deh. Dia langsung ke kasir, bayar, setelah itu ditinggal deh. Saya tanya, loh mas nggak dibungkus? Oh enggak, udah, nggak apa-apa. Biarin aja, nggak apa-apa. Loh nggak jadi, iya lagi nggak enak makan aja. Ya saya pikir ya udahlah, mungkin ya memang orang mungkin lagi capek atau apa karena aktivitas dia makannya nggak selera atau gimana, ada masalah atau apa. Ya saya biasa-biasa aja. Nah tapi kok hari ke hari hampir sama semua lah deh. Itu rata-rata yang dimakan itu nggak nyampe ya separuh, seperempatnya mungkin nggak ada itu nasinya. Ikannya pun nggak disentuh lah deh. Nah itu yang bikin kita benar-benar aduh ada apa ya. Dan saya sama istri inisiatif udah lah yuk, nih kita coba ada apanya ya apa. Ini nggak mungkin orangnya, ini jelas makanannya ada yang salah. Nah saya sama istri, terus waktu itu karena kita juga ada pegawai yaitu, nah tanpa seorang pegawai kita berdua duduk di sana, kita nyoba nyicipi apa yang terjadi kalau deh. Nasi itu bahasanya nasi kalau deh, tapi ikan yang tadi sudah di posisi sudah digoreng kalau deh, udah matang. Masa lu di situ kok keluar kayak belatung kalau deh, bener-bener kayak belatung putih, gukit-gukit itu. Waduh, ini kok gini ya. Terus istri saya nyoba sambelnya, katanya rasanya bukan sambel, udah kayak apa ya, kayak bukan sambelnya kayak tanah atau apa ya namanya, comberan atau apa lah, mau enggak enak deh. Nah istri ngomong gitu langsung dibuang, ada yang cepat dibuang. Ya saya pun nggak berani makan juga, cuman saya bau, ternyata emang bener ada baunya anjir, gak enak sekali. Waduh ada apa ini ya, ada masalah apa tuh. Nah di situ kita tetap bertahan lah Den ya, tetap usaha lah, yakin lah ini mungkin ada inilah ada sesuatu hal yang mungkin ya saya anggap ini kesalahan. Tapi kalau kesalahan kita masak udah bener, istri juga udah saya tanyain juga nggak ada masalah, kita belanja juga semuanya barang yang bagus. Nah dari situlah kita karena bertahan terus dari 1 minggu 2 minggu sampai berapa bulan kita berlalu, akhirnya kita itu terpaksa banget kita punya kendaraan mobil, motor, utama motor dulu yang kita jual untuk menutupi biaya modal kita. Karena apa? Mau nggak mau kita itu butuh modalnya, sebab kalau kita dagang itu pasti kan kita bahannya sudah dipersiapkan masak semua, dan kalau malam itu tidak laku otomatis kita kan ya udah nggak jadi uang, yang ada paling kita akan dibagikan ke tetangga. Cuman waktu kita bagikan tetangga ada kejadian mengatakan kalau ayamnya udah basi, baunya rasanya juga udah banyak kayak lengket-lengket gitu, kayak lem atau apa, pokoknya lengket gak enak, kayak udah berhari-hari ayamnya. Dari mulai situlah kita nggak pernah bagikan kawan. Kita takut, karena apa? Takut yang barang jelek dikasih ono padang. Kita benar-benar yakin dan sudah ngecek, sudah belanja, sudah masak, itu nggak ada masalah. Dari situlah keduanya mobilnya kita jual lagi untuk mobil B ya, sampai benar-benar itu kita hampir putus asa. Yang terjadi saya sama istri ngomong, coba yuk ngomong sama paman itu, kita itu ada apa. Nah karena waktu itu memang kita sudah pusing, sumpah kok gini,
masalahnya apa. Nah, kita langsung ke paman, dari paman disampaikan ya udah nanti ada kesempatan mampir aja ke rumah kiai di daerah Monang Maning. Nah itu tepatnya di daerah hampir di Denpasar Kang Odeng. Jadi kita disuruh ke Monang Maning, di dekat makam Hindu di sana. Lalu kita di sana tempat ngapain itu salah di sana kita udah temu sama Mbak Yainya, dan dari Mbak Yai itu kita dikasih syarat air yang Odeng. Air itu sukanya 1 botol air mineral 1,5 liter itu Kang Odeng. Nah, setelah dikasih, istri sama saya ini disuruh itu nyiramkan saat mau buka. Jadi sebelum benar-benar siap, itu disiramkan. Itu di sekitaran tempat dagangan juga di dalam maupun di luar, maupun di tempat singgahan orang makan. Di depan kita kan banyak nih kursi meja ya memang untuk orang belanja makan bareng karena di sana yang dagangan banyak. Nah dari situ kita bawa airnya pulang. Nah kita buka seperti biasa. Cuman saya Bang Odeng hari itu kita lupa. Terus saya lupa bawa airnya. Jadi istri saya nunggu di warung. Saya pulang dulu. Nah balik dari warung itu karena pesennya Mbak Yai itu Pak Yainya itu jangan sampai bukanya jalan, tapi sebelum buka harus disiram ya terlambat Bang Odeng ya. Ya udah, jadi karena saya datang ke sana udah lewatnya lama dari yang waktu buka, ya udahlah kita simpen airnya itu di gerobak, kita taruh sana dulu, rencana besok kita untuk siram. Nah hari itu juga karena kita masih jualan, yang aneh deh, tempat saya itu bener-bener sepi deh. Gak ada orang beli. Lah padahal namanya pasar Senggol itu banyak pedagang yang jual. Pecel lele juga gak 1, 2, kalau 5, 4, 6 lah ya, 4, 5, 6 itulah ada. Ingat saya itu 5 lah. 5 itu 5 pedagang, 6 sama kita. Nah yang lain itu masih ya ada pembeli rame jalan itu. Akhirnya tempat saya itu sama sekali deh. Sampai saya itu, aduh, gimana ya? Ya udahlah, mudah-mudahan lah apa yang sudah diberikan syarat dari siapa Pak Yai tadi, yang tadi Monang Maning, mungkin berguna. Ya udah besoknya langsung kita sapu dulu posisi tempatnya, kita siram-siram gitu. Ya, biasalah ya kita coba siram sapu udah bersih terus. Jadi air itu 1,5 liter itu memang harus sudah habis total 1 botol, jangan ada sisa. Jadi kita siram-siram luar dalam. Nah dari situ karena semalam udah bener-bener sepi, pembeli itu saya cuma 2. Nah di hari waktu setelah nyiram itu yang biasanya antri gak ada orang antri, ya udah saya bengong Kang Odeng, duduk di tempatnya orang biasa makan. Nah dari situ saya sambil ngeliat di warung saya, ini masalahnya apa ya? Perasaan ya kita beli bahan tadi udah bagus, lama ini juga udah dimasak bener. Oh iya kayak gini gitu loh. Saya tuh sempat mikir gitu, istri saya juga ya mau nggak mau kita bayangkan yang dulunya kita pun berenak sampai bisa beli apapun yang ingin istri saya tuh rudil ya. Tapi kemarin ini, waduh, udah motor kejual, mobil kejual, dan ya perhiasan istri saya juga ikut. Ya karena apa ya, kita butuh modal lagi yang udah dalam posisi saya benar merenung, benar orang kayak kehilangan akal pikiran, udah bengong aja. Apa tiba-tiba ini saya ada lihat putih-putih di dekat gerobak Kang Odeng. Di samping gerobak di bawah itu kok ada putih-putih, apa ya? Perasaan tadi saya nyiram airnya itu nggak ada apa-apa. Terus saya tanya istri, saya belum ambil itu Odeng. Saya cuma ngomong, Mama lihat itu ya? Lihat apa? Itu ada apa itu kok bungkusan? Enggak dan tadi nyapu nggak ada. Lah iya, tadi nggak ada kok. Ini ada kayak bungkusan. Itu kalau nggak salah Kang Odeng itu dari
mulai buka sampai saya melihat itu kurang lebihnya itu habis sisa ngoding itu. Jadi udah lama banget, udah sejam 2 jam lah. Nah, lalu saya sama istri, saya beranikan. Saya ambil, terus karena posisi rewan atau kalau saya itu tak minta nunggu di luar karena saya mau ngobrol sama istri, saya bilang gitu. Saya di dalam sama istri buka bungkusan sesuatu. Minta ampun yang odeng. Seumur-umur itu saya nggak pernah ya ngeliat kejadian ganjil seperti yang masakan keanehan kan. Ya saya pikir itu mungkin ya keadaan dagang lagi sepi aja. Tapi ini yang paling aneh dalam hidup saya. Seumur-umur Kang Odeng. Selama saya hidup itu tidak pernah kejadian ganjil aneh seperti ini. Bungkus yang tadinya itu bentuknya itu ukurannya itu kayak seukuran jempol lari saya Kang Odeng. Ya, itu dibungkus kayak pocong gitu Kang Odeng. Jadi ada ikatan di ujung sama ujung. Jadi saya buka itu katanya. Dan itu kan kapannya posisinya ya benar-benar ini Kang Odeng. Warnanya udah enggak ini dah. Enggak putih itu, udah coklat kecoklatan kayak ada bekas pak air atau apa, saya nggak tahu. Saya buka Kang Odeng. Saya sama istri sampai sempet saling pandang. Ada apa ya? Mau apa ya? Itu mah apa ini ya? Saya coba itu buka, tapi saya nggak berani pakai tangan kalau waktu membongkar isinya Odeng. Saya minta itu ambil apa? Ke ini batang kayu. Pilih apa dari tanaman, terus saya buka itu Kang Odeng. Saya kaget, oh ada lah ini, itu ada isinya mulai rambut, terus kalau ada tanah, terus ada kayak tulang nggak tahu tulang apa kecil gitu, terus ada lagi bekasnya itu bunga yang udah layu lama, udah mau mengering kayak gitu Odeng. Terus ada lagi kayak nggak tahu itu apa benda apalah aneh, saya nggak pernah lihat itu, nggak tahu ya itu mirip, nggak tahu dibilang itu patung atau apa, saya nggak ngerti itu. Pokoknya saya nggak bisa gambarkan lah itu apa, karena nggak pernah ngelihat yang Odeng. Nah, dari situlah saat itu juga saya sama istri, waduh ini sudah nggak bener ini, berarti kalau ini dari situlah Kang Odeng pikiran saya udah terbuka lebar bahwa ini bukan alami karena rezeki kita yang memang belum ada, belum dibeli rame lagi ternyata. Ya ini mungkin ada yang ya, wah itu. Dari situlah saya disadarkan. Karena selama ini jujur istri saya lah yang terus menggebu untuk bisa ngajak saya. Waktu saya ke rumahnya Pak Yai pun, itu pun saya kalau nggak tarik paksa sama istri saya nggak berangkat. Karena saya percaya sama Gusti Allah. Saya juga ya alhamdulillah Odeng, dalam setiap hidup saya itu alhamdulillah ibadah saya ini ya tidak apa ya istilahnya, ya kalau bicara ibadah itu bolong ya bolong, tapi kalau ngomong saya itu cikir wirid itu nggak ada hentinya Kang Odeng. Saya selalu melakukan itu di sela waktu saya kosong, saya coba wirid semampu apa yang saya dapatkan waktu saya masih muda, ngaji saya dulu kayak gitu. Nah, dari situ kita bawa pulang bungkusan tukang Odeng. Dan dari rumah itu sempet, wah kita tuh sedih banget ngobrol berarti apakah ini permasalahan selama ini usaha kita sampai benar-benar bangkrut, sepi kayak gini nih. Dari situ saya sama istri itu masih penuh. Kita waktu itu ya masih ada modal untuk buka-buka, tapi benar-benar apa ya, itu kita berkurang banyak jadi apa yang kita belanjakan nggak seperti dulu lagi, dan biasanya buatnya kita nggak ada sama sekali Setelah itu bungkusan itu kita bawa ke Pak Yai kita kembali ke Pak Yai. Dari sana sama beliau ya diwejangi banyak hal, terus lalu itu diminta untuk takar aja. Nah, lalu kita bakar di sana itu bungkusan. Setelah itu besoknya kita mulai datang lagi yang seperti biasa. Dan luar biasanya ajaibnya Kang Odeng, benar-benar ajaib saya bilang. 3 hari itu setelah dari Pak Yai itu rame yang minta ampun, benar-benar rame, sempat sampai kewalahan. Nah, 3 hari rame.
setelahnya itu Ode, satu pun pembeli itu nggak ada Ode. Itu benar nggak ada. Ya udahlah, gimana ya? Sampai saya ngomong gitu. Ya udah kita jual aja lah. Oh, tentu. Apalagi yang bisa diperbuat. Kita berjualan dan sampai di hari ke-10 kita udah nggak mampu Ode untuk bisa belanja lagi. Karena apa? Karena kita udah habis-habisan. Sampai kita memang ada ninggal utang di bank, di teman-teman. Itu kita ada utang Ode. Tahu udah putus asa, ya udahlah. Seketika usaha saya tutup, saya nganggur Ode. Dalam kepusingan nganggur lindung tak karuan, dan nyari kerjaan juga nggak gampang, susah, dan rasanya beda lah dari kita yang sudah usaha tiba-tiba harus kerja lagi. Itu beda rasanya. Jadi ya udahlah, cari solusinya gimana itu. Nah, dalam waktu kepusingan saya dengan istri, benar-benar pusing. Itu istri saya ngomong sama saya bahwa ada temen dia nyaranin untuk ke Jawa. Yuk ngapain? Waktu saya bertanya. Namanya teman saya ini adalah seorang pedagang sembako dan usahanya laris. Rame banget sampai sekarang. Dan dia ngasih saran untuk ke Jawa. Untuk apa? Sana itu nyari sugihan. Wih, saya kaget banget. Saya nggak pernah tahu apa itu pesugihan. Ya mungkin sempat dengar, tapi saya nggak pernah sampai detail tanya atau mencari beritanya. Tapi dia ngomong kayak gitu. Berapa kali? Itu pesugihan apa? Kayak apa atau pesugihan itu? Ya itu teman saya bilang, pokoknya ke Jawa, ini dikasih alamat sama temennya itu untuk nyari pelarisan ya Ode. Jadi belum minta pelarisan. Oh gitu kok. Jadi saya mikir, oh ya pelarisan itu kesugihan ya. Ya udahlah. Karena posisi benar-benar putus asa, saya benar-benar udah gak bisa berpikir. Saya benar-benar udah kayaknya lah hidup saya ini kok gini ya. Nah, karena kita udah dapat alamat dari temannya itu, saya mungkin berpikirnya sederhana Ode. Teman istri saya ini pasti dari sana, karena nyatanya usahanya rame. Dan istri saya juga nimbulkan yang sama. Dan disitulah saya putuskan sama istri untuk memantapkan sayalah yang berangkat ke Jawa Ode. Lalu Ode, saya hari itu juga pinjam motornya paman, saya berangkat ke Jawa. Nah, di Jawa itu saya harus nyari desa itu Tempusari, Ode. Nah, saya berperjalanan itu memang lumayan jauh karena dari Bali, Ode. Nah, sampai di sana, di kampung-kampung itu, yang sesuai desanya itu, saya temuan desanya, tapi saya tanya berapa orang itu nggak kenal Ode dengan simbahnya ini. Mohon maaf Ode, kalau namanya simbah saya tidak sebutkan. Yang jelas, waktu itu saya bingung Ode. Tanya sampai 3-4 orang itu kok nggak ada yang tahu. Nah lalu karena saya kehabisan rokok, saya mampir di toko, saya beli rokok Ode. Dari situ saya juga nanya Ode. Bu, mau nanya, ini tahu rumahnya ini simbah ini? Dia langsung jawab, oh tahu. Rumahnya dari mana? Saya bilang, saya dari Bali Bu. Oh iya, anu aja mas, itu nanti itu ke barat aja, nanti dari situ masnya belok kiri, ya toh. Dah, nanti daerah situ masnya tanya. Pasti udah tahu nama simbahnya. Oh nggih, makasih Bu. Nah dari situ Ode, saya langsung mengikuti arahan dari ibu yang tadi itu, dan ketemulah Ode. Ketemunya saya tanya lagi, tanya pas orang itu nggak jauh dari rumah simbahnya. Mas mau nanya rumahnya Mbah ini mana ya? Oh itu mas.
Itu pojok itu kelihatan itu. Oh iya, makasih ya udah. Terus saya ke situ dek. Dari situ itu menjelang maghrib Kang Odeng. Jadi mau dan maghrib kalau nggak salah itu saya nyampe situ Kang Odeng. Dan ketemu simbahnya, saya permisi, terus saya ya duduk ngobrol kita. Saya ngomong dan saya nalkan diri lah Odeng. Mama saya, terus tujuan saya ke sini tak bantuan sama simbahnya. Dia tanya, loh, tahu dari mana alamat saya? Itu, oh itu dari temen dah. Saya bilang, ya udah, ini gini. Kalau sampai memang tujuannya itu, ini terus terang harus ada persiapan dulu. Jadi butuh yang namanya sesaji, butuh namanya persyaratan. Jadi itu semua harus menggunakan belanja dulu. Sampai gimana? Ya kalau saya siap bah, sudah saya siapkan. Nah, dari kesepakatan itu, pembicaraan itu saya menyerahkan uangnya udah langsung saya serahkan ke simbahnya. Dia bilang ya udah kamu istirahat di sini dulu ya. Kita besok saja. Soalnya ini udah malam. Oh iya mbak, kamu istirahat aja jauh capek ya. Besok saya pagi-pagi mau ke pasar. Nah, kamu di sini dulu istirahat. Nah dari situ saya terbang downstairs, nah memang jauh ya capek. Jadi saya istirahat. Besoknya sekitar jam 4-an lah deng. Saya itu diajak berangkat sama simbahnya. Itu suruh bawa motor, saya tetap bawa motor. Nah simbahnya itu bencengan dan karena emang simbahnya itu sambil bawa sesaji yang odeng itu perlengkapannya dibawa sama simbahnya. Saya ngikuti dari belakangnya odeng. Nah, lalu kita berangkat itu kayak naik ke bukit Kang Odeng. Dari situ kita berhenti, tapi tempatnya itu malah di bawah alam deh, kayak di terengan gitu. Nah sepeda kita parkir, nah saya bertiga itu turun di sana. Nah sampai di bawah Kang Odeng itu saya ngeliat ada pohon besar, itu kayaknya beringin ya. Nah dari situ akarnya ini kan menjulang panjang gitu. Dan diajak jalan sampai di akar itu dan ternyata di bawah akar itu kayak ada rongganya Kang Odeng. Karena simbahnya Mbak Center, jadi di centering itu saya sempat lihat itu ada kayak air mancur dari atas. Jadi dia kayak air terjun apa air kerojokan ya. Itu kayak turun dari akar-akar itu Odeng. Nah dari situ Odeng saya diminta lepas baju, lepas celana, tinggal pakai celana dalam, lalu dikasih jarik, suruh pakai, diikatkan, lalu saya juga dikasih kain penutup ya dari kepala, tapi itu bukan kain kafan Kang Odeng, itu kain aja tapi warnanya putih gitu loh. Nah dari itu saya dipeseni suruh bersila di situ dan itu airnya kan dangkal ya, nggak dalam Kang Odeng. Lalu sesaji itu ditaruh di depan saya, lalu beliaunya itu bakar dupa. Setelah bakar dupa, tutup tadi itu yang putih ditutupkan. Nah saya nggak boleh merem Kang Odeng, saya suruh belai. Nah dari situ saya disiram pakai air, dimandiin gitu Kang Odeng. Tapi itu banyak kembang di situ, itu dimandiin kembang jelasnya itu. Nah itu cuma yang uniknya itu apa? Kayunya ini dari batok kelapa Kang Odeng. Jadi kayunya batok kelapa, lalu jatuh disiram, ya dimandiin ya itu. Jadi bunga-bunga itu, kembang-kembang itu berjatuhan ke saya itu. Lalu saya habis disiram sekali itu dibuang. Jadi kepala saya langsung celuh gitu. Di situ kedua didok lagi sampai 3 kali Odeng. Nah setelah 3 kali beliaunya itu seperti baca mantra Odeng. Ya saya cuma diem aja karena emang pesan di awalnya suruh diem. Ya udah diem. Lalu setelah selesai itu kayaknya beliau langsung ngomong, saya pesen
Udah, di sini tak tinggal. Kamu jangan pergi, apapun itu yang terjadi. Nggak usah kemana-mana sebelum kamu dapat petunjuk. Oh iya mbak, sebelum kamu ada yang menemuinya. Oh iya mbak. Nah, dari situlah kesimbangannya pergi yang ada. Dan saya itu masih duduk sila, dan saya itu melek sana. Yang pertama saya rasakan ya nggak ada apa-apa, ya cuman hening, suara air gelumur seperti tadi itu depan saya itu. Nah, saya nggak tahu itu berapa menit, berapa jam saya duduk sila itu ya. Dan tiba-tiba itu ada ini Kang Odeng. Ada suara. Yang suara itu saya tuh nggak ngeliat wujudnya sama sekali. Tapi bukan di kanan atau di kiri saya loh, Odeng. Itu kayak apa ya? Di pikiran saya tuh kayak apa ya namanya? Semacam bisikan gitu loh. Ada suara. Dan itu suaranya bilang gini, Odeng. Kamu mau apa sini? Nah, itu pertanyaannya halus, lembut gitu loh. Dan itu suaranya perempuan ya, Odeng. Jadi dia tanya, kamu mau apa? Dan saya ini masih apa ya, mau jawab kalau mulut saya itu nggak bisa ya, Odeng. Kayak terdiam. Tapi tiba-tiba kayak hati saya ini ada yang nyuruh ngomong. Dan tiba-tiba pun mulut saya itu ngomong dengan sendirinya tanpa saya berpikiran untuk ngomong. Dia persis apa yang saya minta itu. Dan saya bilang, itu ngomongnya gini kalau dengan saya itu, saya ingin sukses, saya ingin kaya, kan saya lunas utang-utangnya, saya bilang gitu. Nah, gak lama itu Odeng, itu ada suara lagi itu yang sama masih ngomong, ya udah kamu ulang aja ya seperti biasa usaha, ya nanti tak bantunya. Dah itu tak. Dari itu udah saya cuma bilang tak bisa mah ngomong ya nggak bisa, tapi seperti ada yang gerakkan mulut saya, langsung ngomong ya terima kasih. Itu mohon maaf Kang Odeng, ini bahasa yang disampaikan itu bahasa Jawa tuh. Nah, jadi saya ini artikan bahasa Indonesia aja langsung. Ya, jadi saya bilang ya udah terima kasih. Itu pun spontan aja, saya nggak ada mengucap itu iya, itu pengen saya itu ngomong iya, tapi ngomong malah oh iya terima kasih itu. Sudah. Dari situ saya masih diem. Kira-kira 5 menit 10 menit pundak saya yang sebelah kiri ini ditepuk 3 kali. Saya nggak melihat, saya apa napasnya Simba tadi jangan gerak atau apa. Kalau memang belum beliaunya datang atau dia nyebut katanya, ya udah saya diam aja. Ternyata tiba-tiba suara Simba yang ngomong, ya udah selesai, yuk kita keluar pulang. Nah, dari situ saya beranjak Odeng pulang. Nanti rumahnya Simbanya dan ditanyain, iya gimana, dapat petunjuk udah? Izin Mbah, saya dapat petunjuk, saya sampaikan petunjuknya tadi, suara itu. Nah, terus Simbanya bilang, ya udah, ini aku terus terang tawarkan air juga tadi dari mata air tadi. Nah, ternyata Simbanya itu udah bawa 2 jerigen Kang Odeng, yang memang saya tadi tuh nggak melihat ya waktu beliaunya pulang dari kota karena posisi gelap. Dan satu orang yang nemani Simbahnya ini mungkin yang bawa jerigennya. Saya nggak tahu ngambilnya itu kapan, tapi waktu saya nyampe rumah Simbah itu jerigen udah dibawa sama orang yang antar sesaji tadi, udah ditaruh di atas meja. Nah, itu ada 2 jerigen, itu ukurannya 5 literan satu jerigen tuh ada. Nah, itu ditaruh meja sama orang itu. Terus Simbahnya ngomong, ya udah kalau tadi petunjuk seperti itu, ya udah kamu nanti pulang. Nah, pulang ini air bawakan, nanti kamu pakai buat nyiram-nyiram di sekitar tempatmu usaha.
terus sama kasih ke makanan yang nanti kamu jual itu. Jadi air ini harus bercampur sama makanan, baik itu di saat nasinya atau di waktu ngerebus ikannya itu. Karena sebelum saya sudah cerita sama Simba memang ini jual makanan dan sebagainya, makanya dari situ terus Simbanya terakhir ngomong gini, udah, tapi perlu diingat, satu, ini kamu nanti air ini dihabiskan harus bisa pas hari ini juga kamu datang. Jadi kamu kan datang, ini acara kita ini kan malam Sabtu Kliwon. Jadi kamu hari Jumat pagi itu harus sudah habis airnya, dan ini kamu taburkan itu subuh, saat subuh. Nah kalau yang buat campur makanan ya saat masak makanan lah. Jadi hari Jumat pagi itu harus habis dan harus balik ke sini. Karena apa? Malam Sabtu Kliwon harus acara lagi Kang Odeng. Nah itu pesannya. Nah dari situlah saya sanggup ya Mbah. Jadi ini nanti tetap disiram sama ditaruh di ini ya, di makanan ya. Ya tapi ingat ada pandangannya lah. Apa Mbah? Ini pandangannya jangan sampai keluar kamu. Ya. Ikut makan makanan yang sudah bercampur air ini. Pesannya tuh, apalagi diminum langsung. Jangan sampai bercampur pokoknya. Oh, Mbah. Nah, setelah pesan itu terima, karena sudah menjelang pagi, karena kita balik itu pas agak lama dikit itu udah azan subuh kan, Deng. Jadi saya pas sekitar jam 7 pagi, jadi saya nggak sempet tidur dah bias karena diminta berangkat pulang ya, saya langsung pulang. Lalu saya mau berangkat pulang itu Kang Odeng, tapi sama Simbanya dipanggil lagi. Nah saya balik, ada apa Mbah? Gini, saya lupa mau nyampein kamu, ini air yang kamu bawa pulang nanti, kan ini kamu mau buka usaha lagi loh. Nah, ini kamu saat pertama kali nyiram air ini nantinya saat sudah buka usaha lagi, kamu itu harus punya nadar. Nadar apa Mbak? Nah, nadarnya ini, ya kamu harus berjanji mau ngasih apa yang bisa kamu kasihkan ke tempat itu. Kalau kamu sudah berhasil kan, itu harus kamu lakukan di saat nyiram pertama. Oh gitu Mbak, ya. Ya, dari situlah, saya langsung pulang. Setelah itu nyampe rumah, saya cerita sama istri semuanya. Karena kita posisinya udah benar-benar collab ya, modal udah habis-habisan. Saya sama istri berebut untuk ngomong sama paman, dan alhamdulillahnya mungkin karena paman lihat saya udah benar-benar tekadnya masih pengen dagang ya, dan kasihan pastinya ngeliat usaha saya baik itu, beliaunya ngasih lah pinjaman modal Deng. Nah dari situ kita mempersiapkan lagi. Nah tempat yang awalnya emang udah lama nggak jualan, kita bersih-bersihin dulu. Setelah bersih-bersih, besok paginya kita mulai belanja. Setelah belanja itu kan air itu pesan tadi Simbalan harus bisa dihabiskan dalam waktu 35 hari Kang Odeng. Itu saya harus kembali lagi ke sana itu tepat di malam Sabtu Kliwon seperti yang saya lakukan hari itu. Nah dari situ saya selesai belanja sama istri pulang. Nah pagi itu saya sempatkan ke tempat jualan Kang Odeng. Saya lakukan siram-siram. Jadi saya siram itu nggak banyak, dan cuma saya ya bahasanya cipati lah ya, niprat-niprat aja ke sekitaran warung. Terus di situ belanjaan udah selesai, itu kita campur di masakan nasi, masakan ikan ayam jadi satu yang waktu di bumbu di kuning itu. Nah dari situ kita biasa bukanya sore seperti biasa udah kita buka ya dengan hati yang pokoknya niat lah mudah-mudahan kasih rezeki kita ceki. Dan saya
waktu nyiram itu ingat pesannya Simbah itu tadi. Dari situ saya waktu mau nyiram, saya langsung madar dan tuh keputusan bersama-sama si istri saya itu sangat. Kalau ini memang rezeki saya pelantaran dari situ, ya nanti ini terjadi kesuksesan. Nah, saya akan melakukan pemotongan hewan Kang. Tuh, saya nadarnya potong 1 ekor sapi Kang. Karena waktu simbahnya pesen itu kan, kalau memang nadar itu nanti dikabulkan, nah simbahnya siap bantu untuk acara pemotongan itu atau syukuran itu. Nah itulah Kang, saya niat, ya udah ini pokoknya, ini sampai berhasil, sukses lantaran tempat itu ya udah, saya akan potong 1 ekor sapi ke sana untuk sebagai rasa terima kasih saya, seperti itu. Kita udah mulai buka, biasa seperti sore, nah udah mulai kan 1, 2, apa ini terus-terusan gak ada berhenti kita masak. Alias waktu kita mau goreng, kita bakar kan menu kita ada bakar goreng ya, itu gak berhenti karena kita masih berdua gitu sama istri saya aja. Dan itu terus itu sampai tuh, karena kita awal itu memang gak banyak ya, awali ya jam 9 itu udah habis dan malam. Nah, setelah itu habis, besok kita lagi jualan. Lah kok stop ini makin cepet habis jadi jam yang awal jam 9 terus jam 10 habis, jam 11 habis karena stop kita nambah habis. Dan itu luar biasanya gak ada habisnya ramenya itu. Setiap hari buka itu ramai banget dan orang itu sampai selentingan tetangga itu ngomong katanya masakan tempat saya itu enak gitu loh. Paling enak di antara yang lain, pedagangnya lain. Nah itu ya sempat buat iri orang lain sekitar, tapi ya gimana udah rezekinya kan itu. Nah saya pokoknya ngikutin terus Nah itu berjalan dan di 35 hari akhir habis saya kembali lagi sana dan dari sana yang kedua itu wah larisnya lagi terus jadi. Dan selang berapa kira-kira setahunan alhamdulillah itu mulai saya bisa mulai beli lagi ya, saya belanja beli motor, beli mobil. Nah sampai di tahun kedua itu saya sudah, wah ini lebih dari yang pernah saya sukses di awal usaha itu saya sampai beli lahan tanah dan saya itu di Bali juga sampai bisa punya kos-kosan sendiri kayak gitu. Jadi saya bikin kos-kosan sampai 5 kamar. Terus di kampung itu saya beli rumah 2, bikin rumah itu 2 dan di kampung. Walaupun saya jarang pakai, tapi memang saya persiapkan untuk anak-anak saya nantinya itu. Nah terus dan dalam perjalanan waktu itu luar biasa, apapun yang pengen istri minta itu saya turutin dan terlalu semuanya. Jadi mulai motor itu sampai punya 2, mobil itu punya, terus rumah dan sawah. Pokoknya benar-benar dalam kurun waktu 2 tahun itu luar biasa terasa hasilnya itu. Nah setelah 2 tahun itu terus sejak sampai di tahun ketiga karena saya juga setiap 35 hari ke sana ya semuanya berjalan lancar. Dan dari situ sesuai nadar saya ingat betul di tahun ketiga itu karena saya udah punya cukup tabungan, saya lakukanlah nadar saya saya melakukan pemotongan sembelih sapi sana dan berjalan lancar, alhamdulillah lancar. Kayak itu kita normal lagi di Bali itu usaha lancar terus alhamdulillah seneng banget. Namun suatu ketika saya ini nggak sengaja melihat anak saya itu makan di warung yang padahal selama ini saya udah pesen sama istri sama anak kalau lapar makan di rumah atau beli, nggak usah makan di warung karena di warung untuk tidak dijual, bilang pesennya gitu. Tapi karena anak-anak ya jadi nggak paham ya, dia itu waktu itu pulang acara sekolah itu tahu-tahu dia makan makan
di warung dan saya kaget itu padahal udah habis separuh sama Deng. Nasinya udah separuh, langsung saya ambil piringnya, saya jujur, saya marahin. Siapa kamu suruh makan ini? Dibilang makan di rumah kok, ngapain makan di sini? Ini ambil nasi cuma air. Kamu beli apa makan di sini? Ya ambil di situ Pak, ambil di Magicom. Ya ambil sayurnya di situ. Ya saya kan makan, dia kan anak saya itu nggak goreng, waktu itu dia ambil makanan yang udah masak duluan, ikan itu di piring itu diambil dimakan langsung sama nasi itu. Dan seketika saya langsung ingat posisinya Simba. Jangan sampai ada keluargamu yang ikut makan makanan atau meminum minuman air yang sudah tercampur di air jerigen itu. Wah, terus saya langsung antara takut ya, yang jelas takut dan khawatir. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah dengan saya. Tapi karena kita memang dagangnya malam dan malamnya itu enak aja, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman saya kan malam itu nggak tenang gitu loh dengan kejadian itu. Istri saya juga nggak tenang ya, saya cerita itu. Ya karena apa ya, yes, kita pasrah aja lah. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi kalau Deng, yang saya bikin kaget itu pagi-pagi anak saya itu tahu Deng, kejam-kejam, teriak-teriak, matanya panas sakit Pak, panas mah sakit mah. Mau apanya itu sampai melotot, saya sampai bingung Deng. Waktu itu, aduh, apa Pak? Wah saya langsung, pikiran saya udah gak ada lagi. Ini pasti nih, kalau makan kemarin ini saya yakin gitu ya. Saya ngomong sampai segitu. Dan seketika pun kami langsung inisiatif bawa mobil, anak saya bawa berangkat Kang Oding ke tempat simbahnya itu. Dan apa yang terjadi? Saya sampai sana, simbahnya ngomong, awan udah pernah pesen, jangan sampai ada keluargamu yang makan. Nah, kalau gini ya udah, ini akibatnya. Tapi Mbah, ini kira-kira gimana anak saya? Ya udah, nanti malam ini sama kamu, saya mandiin anakmu di sana. Ya sekarang ini dia orang gue nyari kebutuhan untuk sesajinya, biar anakmu nanti biar bisa mandi di sana. Kamu mandiin nanti pokoknya. Oh iya Mbak. Nah, anak saya itu posisinya masih peka banget, cuman setelah di rumahnya si mbahnya itu beda banget. Ya agak tenang gitu. Padahal dalam perjalanan dari Bel tadi udah melotot aja kayak orang apa ya, anak step gitu loh. Ini kejang-kejang gitu. Dan pikiran saya emang sudah pokoknya ke simbah itu ada. Dari situlah simbahnya udah bisa kayak nemanin gitu anak saya, dibawa langsung ke tempat mata air itu, dimandiin, saya juga dimandiin. Dan alhamdulillah Odeng dan gak kejang. Dan memang kesana itu, wah, saya tuh pusing teman, bingung gitu. Kenapa bisa terjadi anak saya begitu? Setelah saya sampai di rumah Simba lagi, karena anak udah enak tenang, tapi cuman beda dengan anak saya itu. Dari rumah Simba sampai Bali itu, dia cuman diam aja, diajak ngomong itu cuma sekali 2 kali nyambung. Ya udah, dan nyampe rumah tetap seperti biasa. Ya, kanan masih jalan, alhamdulillah masih rame. Seminggu 2 minggu kok ninjak di 3 minggu. Kok tiba-tiba itu dagangan saya itu kok apa ya, mulai sepi ya gitu, mulai berkurang. Dan itu tambah bikin saya sama istri itu kalang kabut kok kok malah sepi, kenapa ya? Apa gara-gara anakku itu? Saya tetap pikiran dengan ngomongin Simba itu akibat dari amunya. Udah dibilangin jangan dilanggar, tetap dilanggar. Ya namanya anak kecil kan, saya sama istri ya nggak mungkin dong anak kita itu tahu, apalagi kita kasih tahu gitu kan. Nah dari situ dan anak kondisi anak saya itu tidak sewajarnya anak-anak yang lain lah, beda udah. Yang dulunya ceria,
sekarang tuh banyak dia bengong kayak gitu. Dan usaha saya tuh lambat tahun tuh makin sepi Kang Odeng. Ya itulah kisah saya Kang Odeng. Jadi sejak anak saya udah bengong, sering linglung banyak orang duduk Kang Odeng. Dan ditambah lagi usaha saya itu menurunnya drastis sekali. Saya itu udah merasa bersalah Kang Odeng sama anak saya. Bersalahnya itu yang dulunya saya usaha apa adanya sukses, terus tiba-tiba saya ngikuti dunia kayak gitu, main pelarisan, sugihan. Yang terjadi malah sekarang usaha juga malah turun, anak saya yang kena hebat itu. Jadi saya tuh benar-benar saya merasa bersalah. Bersalahnya itu selain di anak saya juga salahnya itu karena saya sendiri yang bekas saya yang melanggar Odeng. Ya coba nggak melanggar mungkin ceritanya udah beda Odeng. Dan dari situlah saya udah nggak pernah lagi untuk ikut di acara ritual sama simbahnya. Saya stop. Saya sekarang itu malah pindah tempat untuk tetap dagang di usaha saya yang sama, tapi saya tempatnya beda Odeng. Jadi ya sekarang itu gak pingin lagi lah kayak gitu-gitu lagi. Jadi saya lebih sama istri ngomong ya udahlah kita jalani apa adanya. Awalnya kita juga apa adanya bisa sukses. Ya udah mudah-mudahan kita nantinya juga bisa sukses lagi. Seperti itu Kang Odeng. Masya Allah. Ya itulah sobat, kisah dari saudara kita. Siapa tahu bisa menjadi hikmah apa pelajaran kita semua. Makanya kita benar-benar harus hati-hati. Makanya rezeki itu tetap dari Tuhan, sobat. Dari Allah kalau kita muslim. Ya kita bisa sih minta bantuan ke kiri apa ke kanan. Yaitu hak kita pribadi lah ya. Ya makanya kisah-kisah ini bisa jadi pelajaran kita semua. Ya terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Kang Odeng. Mau mengisahkan di ekspedisi Kang Odeng. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.